Yearly Check-in 2024 with Baskara, slide 1, scene 1, shot 1, take 1, and action! Halo, nama gue Baskara Putra. Hari ini tanggal 17 Januari 2024, pukul 10:12 WIB. Selamat datang di wawancara tahunan saya. Cuaca hari ini harusnya cerah, tapi gara-gara polusi kita nggak pernah bisa bedain lagi mendung apa enggak. Dan makin parah nggak bisa ngebedainnya selama beberapa bulan ke belakang. Kurang tidur gue tadi malam, baru bisa tidur jam 2:30 mungkin, jam 3 gitu. Kucing-kucing gue rebutan nempel semua ke badan dan posisinya aneh-aneh. Mau digeser juga nggak tega, jadi nggak nyaman. Hari ini gue baru inget kalau ada interview tahunan. Tadi pagi di WhatsApp sama Yes. Gue bangun, kalimat pertama yang gue baca, jangan pakai baju hitam ya. Terus gue mikir, ngapain nih orang ngatur baju gue? Gue pikir keras banget satu menit itu sembari melawan ngantuk. Terus gue scroll ke atas. Anjir, interview tahunan ya. Oke. Gue langsung mandi, gue datang ke sini. Makanya agak telat. Tahun lalu juga telat. Apa mungkin gue nggak tepat waktu aja kali orangnya. Makan siang, gue belum makan siang hari ini. Tadi pagi gue makan nasi kuning kebon kopi. Itu kebanggaannya warga sektor 1 sama sektor 2 Bintaro. Enak. Yang terkenal yang ayam serundeng, tapi gue belinya telur ceplok. Pertama lebih murah. Yang kedua nggak terlalu full buat makanan pagi. Hari ini belum makan siang, belum makan pagi. Akhir-akhir ini juga udah jarang mesen yang ada gue sebut di video tahun lalu karena bosen. Karena tahun lalu akhirnya mesen itu terus. Terus gue mikir lama-lama seret juga ya kalau tiap pagi makan ayam serundeng ya. Jadi gue berusaha mencoba ada variasi gitu kalau makan pagi, entah kayak di rumah ada masakan atau mesen yang lain. Selain ada kabar kalau ada interview tahunan pagi ini, not much, gak banyak keputusan yang gue ambil pagi ini, walaupun banyak yang harus diputuskan karena gue takut ada bikin kesalahan kalau bikin keputusan buru-buru. Karena ternyata tahun lalu banyak keputusan yang gue bikin buru-buru karena dikejar waktu, banyak yang salah. Jadi gue sekarang belajar untuk take time kalau ambil keputusan. Jadi berita apa ya, berita-berita dari kayak 1 minggu, 2 minggu lalu gue perihal kerjaan, cuman banyak hal yang masih gue tahan dan gue pikirkan dulu sampai sekarang. Ada satu brand yang menurut gue keren masuk offer Hindia pagi ini, semoga lancar. Gue nggak tahu cuman bakal jadi apa enggak. Cuman ini bukan perihal uangnya berapa, cuman menurut gue kayak pas gue ngeliat offernya masuk, gue dalam hati ngebatin, oh gue udah di sini ya sekarang ternyata gitu. Ini terjadi atau nggak berhasil? Terjadi. Gue baru ingat gue jawab ini. Gue nggak apa-apa sebut brandnya. Brandnya Coach. Waktu itu kayak pertama kali gue diajak kerja sama brand yang high end gitu, yang luxury. Dan lagi-lagi sama kayak gue bilang tahun lalu gitu, bukan perihal uangnya, bukan perihal apa ya, cuman oh ternyata kerjaan gue udah bikin gue bisa ada di titik dimana gue di-lead sama brand kayak gitu. Ya novelty aja sih, seneng ngeliatnya. Dan akhirnya kejadian. Dan ternyata nggak cuma sekali. Gitu. Terakhir gue dengerin demo-demonya Fish karena lagi mau ngerjain album untuk Fish tahun ini setelah album Hindia tahun lalu rilis. Waktu itu gue banyak dengerin lagu-lagu Jepang tahun lalu. Gue inget gue dengerin Souvenir Bam of Chicken ini gara-gara mau bikin lagu yang judulnya Berdan Salah dan pengen bikin itu jadi kayak opening songnya sebuah anime series gitu. Jadi ya gue mendengarkan hal-hal yang gue butuh dengarkan di saat gue lagi mau ngerjain sesuatu gitu. Tahun ini ya belum sampai ke level referensi, cuman ya lagi ngerjain demo-demo. Maksudnya lagi dengerin ulang demo-demonya Fish. Jadi ya dengerin demo-demo band sendiri. Gue lagi kecanduan Marvel Snap. Jadi pasti udah pada kena iklannya juga di internet. There's this one card game gitu, cuma 6 turn. Jadi satu game, satu match tuh cuma 2-3 menit. Cepet banget.
Dan actually dia nggak pay to win. Gue jarang banget ketemu game HP yang nggak pay to win. Jadi dia walaupun lu bisa mempercepat progresi lu kalau lu bayar, cuman nggak secepat itu juga. Gue udah gak kecanduan Marvel Snap. Karena ternyata emang harus bayar buat lu progres. Gak separah game lain benar, tapi tetap aja harus bayar. Tahun lalu gue udah habis mungkin sekitar 8 juta, 9 juta buat game itu. Beli kartu. He didn't know any better. Dia baru main sebulan tahun itu. Dia, orang itu yang ada di layar ini masuk bulan ketiga, bulan keempat akhirnya udah mulai ngeluarin 2 juta, 3 juta. Kayaknya lebih dari 9 juta deh gue keluarnya. Suatu hari kayak gue ngeliat tagihan kartu kredit gue yang kayak, wow, 90% dari Marvel Snap. Akhirnya gue memilih untuk kayak kurangin kali ya mainnya gitu. Dan akhirnya gue kurangin. Belum lama ini gue install lagi, cuman gue nggak berani kayak buka-buka kartu ya lagi karena takutnya jadi mulai beli-beli lagi. Jadi masih ada hesitation itu. Dan kayaknya lagi nggak ada kecanduan lain sih. Maksudnya nggak ada yang separah tahun lalu gue main Marvel Snap. Dan buat orang-orang yang masih main Marvel Snap, I hope you're happy. Yang udah cabut dari Marvel Snap dan udah keluar jutaan, semoga recovery-nya cepat. Berani balik terapi lagi ke psikolog setelah udah lama berhenti. Dan akhirnya dirilis gitu oleh psikolog gue, dinyatakan sudah stabil lah, mungkin nggak sembuh. Karena gue ngerasa kayak lo nggak bisa nyelamatin orang kalau lo nggak bisa nyelamatin diri lo sendiri dulu. Pencapaian tertinggi gue setahun ke belakang dan mungkin kayak bertahun-tahun ke belakang bukan ngelarin album kedua, bukan nyelamatin orang dulu, cuman berani dulu ngakuin ke diri gue kalau gue banyak salahnya dan masih jelek gitu, jauh dari sempurna. Dan gue harus bisa lebih baik. Jadi gue bangga berani balik lagi ke psikolog dan bisa menyelesaikan terapi gue akhirnya selama setahun, hampir setahun prosesnya. Satu kata ya, cukup. Isinya cukup. Boleh cek saldo dulu, Mas? Satu kata. Satu kata ya? Nggak cukup. Nggak, tergantung konteksnya dong. Maksud gue, ada prioritas-prioritas kebutuhan hidup gue yang belum ada tahun lalu gitu. Jadi bocah ini bilang cukup. Ya cukup gitu. Maksudnya gue nggak mau kufur nikmat. Lu udah ngecek gak sih harga properti di kota lu tahun ini atau tahun lalu berapa? Hah? Kita susah banget cuy jadi anak muda untuk punya properti sendiri sekarang, tempat tinggal sendiri. Dan gue nggak tahu kayak apakah bisa ada di level cukup apa enggak gitu suatu saat melihat angkanya naik terus. Apa pesan terakhir di HP gue hari ini? Lagi pada apa nih sahabat? Serius. Mohon disensor ya di akhirnya. Ya, terserah lu sih tapi. Gak habisan ini teman kita ya namanya Iga Mas Ardi. Bro datang bro. Pakai poster-poster. Hai Baskara Putra, you're invited to Alon-Alon. Nih acaranya Bara nih kan. Sabtu 20 Januari. Gue ada panggung. Gue bilang kayak Jak di Bogor gue tanggal segitu. Bisa cancel kata dia. Idiot. Pengen album Fish juga cepet kelar juga sih. Cuman kayak jadinya lucu ya kalau dipikir-pikir kita kalau hidup waktu kita banyak habis nungguin sesuatu selesai. Habis nungguin A selesai, kita nungguin B selesai, habis itu nungguin C selesai. Gak bakal ada habisnya gitu. Sampai kapan gue nggak tahu, capek juga ya. Ngapain main musik ya? Gak selesai gitu. Sebenarnya kayak di momen itu gue ngerasa pasti gue lega banget kalau album kedua udah kelar. Ya ada leganya sih, cuman ternyata tidak selega yang gue bayangkan gitu. Masih ada aja hal lain yang selalu muncul tiba-tiba atau lu rencanakan dan akhirnya datang waktunya untuk lu pikirkan dan lu pusingin. Dia yang gue sadar kayak waktu gue banyak habis nunggu sesuatu untuk selesai. Jadi kayak nggak fokus sama sesuatu itu pas dia lagi berlangsung gitu kadang-kadang.
Baliho caleg tuh ada izinnya nggak sih? Sebenarnya baliho caleg tuh ada izinnya nggak sih? Di jalanan ini kita nempel poster acara aja satu kadang-kadang dilepas. Bilang Gagung nggak? Di dekat sini ada yang di atas trotoar balihonya. Orang jalannya udah susah gitu. Sekarang lagi jalan tiba-tiba anjir muka gede banget gitu. Sama nomor urut. Gue lumayan terganggu ya maksudnya sama pemasangan baliho pemilu ini. Enggak ini tanpa menyerang atau menyudutkan pihak manapun ya. Cuman menurut gue banyak banget yang ditaruh di satu tempat, nggak mikirin keselamatan orang sekitar gitu, masangnya sembarangan. Belum lama ini juga di daerah lain, nggak terlalu jauh, cuman nggak terlalu dekat dari sini juga, ada yang jatuh, nimpa motor, nimpa mobil gitu, orang lagi lewat, lagi nyetir. Ada yang di atas trotoar, ada yang rusak pohon. Jadi gue tuh wondering gitu sebenarnya kayak mereka tuh ini ada izinnya apa enggak dan ada cara main yang benar dan baiknya apa enggak. Cuman ya risih aja gitu, kita sebagai warga biasa mau ngapain ngeliat gituan. Kayak siapa yang berani ngelepasin, nggak berani juga kan. Cuman buat gua mengganggu sih, bukan perihal pemilunya gitu loh. Kalau yang paling cetek gitu paling dasar dari cara pemasangan dan keselamatan sekitar. Banyak banget yang ngaco, menurut gua bener-bener banyak banget yang ngaco. Itu bahaya buat orang sekitar, bahaya buat yang jalan, bahaya buat yang lagi nyetir naik motor atau naik kendaraan di situ. Dan di sini aja banyak banget nih. Ada satu daerah yang benar-benar semua itu muka orang. Distopian banget gitu sebenarnya kan, lewat gitu semua orang senyum. Bajunya beda-beda gitu. Ada yang begini, ada yang joget gitu. Makin buruk. Buat gua ngelihat okupasi Israel gitu di Palestina, hancur-hancuran gila-gilaan. Ada yang bilang di internet kalau keadaan di Gaza sekarang itu kayak semacam litmus test buat lu dari sisi humanity, empati sama simpati lu. Makin parah sih menurut gue. Kayak kalau tahun lalu gue bilang dan gue lumayan yakin kayak trennya makin memburuk, ya beneran makin memburuk gitu sekarang. Gue rasa kayak 1-2 bulan terakhir ini banyak hal yang gue lihat di internet yang tanda kutip kayak ngelunturin kacamata yang gue pakai buat ngelihat dunia, tapi diajarinnya via popular culture-nya barat gitu loh selama 20 tahun ke belakang. Kalau yang ini salah, yang ini benar, yang ini jahat, yang ini baik. Ternyata mungkin kayak nggak serta-merta harus seperti itu gitu dunia, itu diktaannya orang lain. Dan gue rasa kayak bagaimana banyak negara, bagaimana banyak orang, bagaimana banyak public figure gitu di luar sana menanggapi massacre di Gaza ini gimana tuh sangat membuktikan itu. Kalau mungkinnya selama ini yang dibilang sama orang jahat gitu, yang dibilang selama ini orang-orang bilang ini baik, ini jahat tuh ya itu ditanam ke lu secara sistematis dari kecil gitu. Ternyata tidak seperti itu. Dan surreal banget ngelihat sekarang keadaan dunia kayak gini. Dan ya gue juga bukan pengamat politik ya, cuman kalau dari berita mungkin ini yang terdekat kita ke perang dunia 3 gitu. Kalau misalnya sekarang ini jadi perang regional terus bisa tiba-tiba eskalasi lagi, banyak negara udah ikutan. Aneh banget, surreal banget generasi kita ngerasain. Gue nggak tahu, cuman kalau umur IAS, kita hidup pas 9/11 runtuh gitu. Kita ngeliat itu di TV. Terus kita ngeliat perang Irak gitu ada di media. Kita ngeliat kita ngeliat Afghanistan. Kita ngerasain COVID berapa tahun lalu, pandemi, the great empty gitu. Terus sekarang tiba-tiba lu ngerasain kita on the brink of another war lagi yang gede-gedean lagi. Tuh surreal banget, kayak nggak kebayang aja kalau itu bakal kejadian di umur lu masih umur segitu gitu loh. Kayak sampai kadang-kadang udah nggak ada energinya gue buat kalau dulu gue masih kayak baca tapi ke bawah stres gitu. Sekarang kadang-kadang gue udah nggak ada energinya buat
baca berita atau baca internet karena gue harus siap stres di saat gue buka media sosial atau di saat gue buka sumber-sumber informasinya, karena selalu jelek. Dan ya capek banget aja ngelihat debat kusir capres, debat kusir Israel Palestine, nggak habis-habis gitu. Musisi terbaik saat ini Kendrick Lamar. Gue jarang dengerin dia, kayak berapa bulan ke belakang, setahun ke belakang gitu, udah jarang dengerin dia. Karena juga nggak ada materi baru juga kan. Tapi masih jadi kiblat gitu buat gue. Most of the time di saat mau nulis, di saat mau bikin sesuatu, gue selalu mikir yang kayak, dia pernah nggak ya nulis kayak gini, angle-nya dia apa gitu, dia pernah nggak bikin visual kayak gini, cara dia eksekusinya gimana. Karena ya lagi-lagi begitu, masih jarang banget gue ngelihat ada seniman atau penyair di musik yang cara bergeraknya dan cara mengeksekusi karyanya tuh kayak Kendrick. Sampai hari ini menurut gue yang terbaik masih Kendrick Lamar. Inspirasi terbesar ya pasti masih nyokap gue. Gue merasa bersalah kayak setahun ke belakang gue jarang pulang gitu. Jarang ada waktu buat nyokap gue. Ada kejadian juga tahun lalu menuju akhir tahun yang gue tahu sangat mengganggu beliau gitu. Kadang-kadang gue merasa bersalah banget kalau ada sesuatu yang gue lakukan di publik yang mempengaruhi dia juga secara buruk. Susah sih, kayak I thought that gue akan punya waktu lebih gitu buat orang-orang terdekat gue di saat karir gue naik terus. Kayak lebih ada otonominya buat ngatur jadwal segala macam bla bla bla. Cuman nggak segampang itu kadang-kadang. Tapi di saat bersamaan juga gue mikir apakah sebenarnya bisa, cuman gue nggak ngasih effort lebih gitu buat bisa melakukan itu. Jadi ya itu sih, kayak gue lumayan merasa bersalah banget kayak setahun ke belakang. Ada aja gitu yang gue lakuin yang bikin dia susah, dan gue merasa kayak gue jarang spend time sama dia setahun ke belakang, dan jarang cari waktu buat pulang. Nggak ada ya di kepala gue tahun ini yang gue bisa jawab secepat gue jawab Polyamorous tahun-tahun lalu. Kalau dalam konteks gue mengidolakan orang ya, akhir-akhir ini menurut gue jadi susah banget mengidolakan orang, karena jadi ada tambahan satu gerbang yang harus lo lewatin dulu perihal stance dia melihat Palestina Israel sekarang gimana gitu. Dan gue banyak banget ilfeel sama orang setahun ke belakang gara-gara ngelihat apa yang mereka post di internet, luar negeri maupun dalam negeri. Jadi akhir-akhir ini gue merasa gue susah banget kayak mengidolakan orang, karena makin susah aja menurut gue untuk ngelepas kayak pandangan politik dan sosial seseorang sama karyanya gitu. Dan gue berusaha sangat berhati-hati memberikan spotlight atau atensi gue ke idol atau kayak selebriti tertentu gitu selama 1 tahun ke belakang gara-gara itu. Asli banyak banget yang bikin, nggak tahu ya, gue banyak banget nggak sih yang bikin lu ilfeel gitu kayak setahun ke belakang ini, kayak ya dia ngepost gini lagi, dia gini lagi, dan ya gitu. Jadi kayak gue lagi merasa kayak tidak bisa menjawab itu gitu tahun ini. Masuk umur kepala 3 gitu, gue akhir-akhir ini merasa kalau ilusi bahwa semua orang terdekat lo akan sehat-sehat terus selamanya tuh udah mulai hilang gitu loh. Tiba-tiba lo dapat kabar teman lo punya penyakit bawaan ini, lo dapat kabar kayak orang tuanya temen lo kenapa, lo dapat kabar keluarga lo ada yang kenapa, atau lo dapat kabar kalau ternyata lo gitu ada yang kenapa-napa. Jadi akhir-akhir ini gue lebih takut terhadap kesehatan dan keselamatan orang-orang terdekat gue gitu, karena gue ngerasa makin lo tua, ilusi bahwa orang-orang terdekat lo bakal selamanya ada buat lo itu makin luntur gitu, bahwa ini cuman tulang sama daging, bisa kenapa-napa kapan aja, ringkih. Dan banyak banget berita-berita tidak mengenakan yang berhubungan dengan itu menurut gue, kayak 1, 2, 3 bulan ke belakang ini. Jadi gue sekarang paling gundah
dengan kesehatan orang-orang terdekat gue sih. Gue pun juga gitu, cuman gue merasa gue belum sepiawai itu menjaga kesehatan diri sendiri gitu. Gue lebih takut sama kesehatan orang-orang terdekat gue. Kayak gue nggak terlalu pusingin guanya kenapa gitu, cuman dengar kabar kalau tiba-tiba keluarga lo ada yang harus ke rumah sakit gara-gara apa gitu, siang bolong itu rasanya tuh kayak ditampar pakai batu bata, tau nggak lo? Kalau udah umur segini. Karena kayak selangkah demi selangkah lagi lu tahu kalau ilusi bahwa orang-orang terdekat lu itu akan ada selamanya di keluarga lu tuh hilang gitu, jalan setapak itu mulai hilang. Dan ya yang gak enaknya rasanya beneran kayak ditampar pakai batu bata. Gua tahu kayak semua orang akan merasakan itu gitu suatu saat nanti pelan-pelan. Cuman dan teman-teman gue juga udah banyak yang ngerasain. Cuman gue nggak pernah expect akhirnya gue ada di titik dimana gue ngerasain dapat kabar itu. Dan itu rasanya enak banget. Temen deket lu ada yang penipu. Temen deket lu banget, sahabat lu udah anggap kayak adek sendiri, ada yang penipu. Lu baru akan tahu beberapa bulan kemudian. Dan pas lu tahu lu shock, orang-orang terdekat lu shock, keluarga lu akan shock. Cuman lu akan bersyukur di saat lu udah mencat dia. Karena ternyata selama ini salah satu baggage terbesar tim lu adalah dia gitu. Dan apa yang dia bilang ke lu selama 4-5 tahun ke belakang ternyata banyak yang bohong. Jadi jangan segampang itu lagi percaya sama orang. Semoga dia happy ya. Semoga happy terus juga sama keluarganya. Semoga juga secara kesehatan apa yang harus dilakukan tahun ini juga lancar, jadi bisa membaik keadaannya. Ya itu sih, ya gue was-was tapi hopeful, semoga. Puas sama respon orang-orang sama respon dulu terhadap albumnya apa enggak? Gue harus jawab gue dari tahun lalu berarti ya. Album lu rilis tepat waktu. Responnya gimana? Ada yang menyebalkan responnya sampai masuk TV nasional. Lu akan ngetawain itu gitu kayak 1-2 hari pertama, cuman hari ketiga, hari keempat lu akan pusing pas ngeliat kontennya udah masuk akun-akun kayak gimana. Gue inget apa yang gue pikirin di kursi ini gitu tahun lalu, was-was mikirin album. Lu akan happy kok sama hasilnya gitu, lu akan happy sama bagaimana orang meresponnya. Banyak yang lu takutin ternyata nggak kejadian gitu perihal album ini. Bahkan sesuatu yang anjing banget aja itu ujung-ujungnya lewat juga. Walaupun pas lewatnya juga anjing-anjing juga ya rasanya ya, cuman ya masih nggak apa-apa lah, masih oke lah. Udah balik semua belum uangnya. Gue Baskara Putra, sampai bertemu di tahun 2025. Kak,